Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya kalian dalam video pembelajaran statistik. Materi pembahasan kita kali ini yaitu pada aspek yaitu aspek nilai, moral, dan sikap. Jadi pada perkembangan individu dan relasi itu ada berkaitan dengan nilai, moral, dan sikap. Ini ada beberapa pembahasan, ya ada 6, dimulai dari pengertian, kemudian komponen afektif itu sendiri yaitu terdiri dari 3, nilai, moral, dan sikap, kemudian hubungan antara ketiganya, faktor yang mempengaruhi perkembangan afektif, kemudian perbedaan yang dipengaruhi oleh perkembangan afektif, dan upaya untuk mengembangkan afektif dan implikasinya dalam pendidikan. Yang pertama kita bahas tentang pengertian. Pengertian di sini afektif itu mencakup emosi atau perasaan yang dimiliki oleh setiap peserta didik yang juga perlu mendapatkan perhatian dalam pembelajaran. Jadi afektif adalah emosi atau perasaan yang pasti dimiliki oleh peserta didik yang perlu menjadi fokus dalam pembelajaran. Afektif di sini terdiri dari 3 ya. Di sini ada nilai, moral, dan sikap. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan afektif ini sebenarnya sesuatu yang bisa dilihat, diukur ya. Namun dalamnya itu tercakup sikap yang tidak selalu mudah ditanggapi kecuali secara tidak langsung. Seperti itu. Jadi kadang komponen afektif ini tidak selalu tampak tapi bisa dilihat dan diukur. Di sini ada komponen afektif seperti dibilang tadi kan ada 3, nilai, moral, dan sikap. Ya, kita awal dengan nilai dulu. Nilai adalah patokan yang berlaku pada kehidupan masyarakat. Patokan acuan ya yang berlaku pada kehidupan masyarakat. Patokan atau acuan itu berkaitan dengan baik buruk, benar salah, boleh tidak boleh, ya, indah atau tidak indah terhadap sesuatu. Kemudian berkaitan selanjutnya dengan moral. Moral adalah kaidah, norma, dan paranata sebagai kontrol dalam bersikap. Jadi nanti dari nilai-nilai akan diturunkan menjadi moral. Moral itu adalah sebagai kontrol dalam bersikap dan mengatur perilaku individu dalam kehidupannya, baik itu sosial maupun bermasyarakat. Wujud dari keduanya itu bisa tergambar dalam komponen sikap. Jadi kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek sebagai penghayatan terhadap objek tersebut. Jadi sikap itu tidak identik dengan respon, tidak dapat diamati langsung, tetapi dapat disimpulkan dari suatu perilaku yang teramati. Jadi kalau dari kebijakan itu dapat dikatakan bahwa nilai terlebih dahulu kita kenal, kemudian dihayati dan didorong oleh moral. Jadi nilai-nilai yang pantas, tidak pantas, baik buruk itu dihayati dulu, baru kemudian didorong oleh moral, baru kemudian terwujud dalam bentuk perilaku. Itulah komponen kognitif. Kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari nilai. Jadi ada beberapa jenis nilai. Yang pertama itu nilai teori atau nilai keilmuan. Jadi nilai teori atau keilmuan itu adalah acuan atau aturan sesuatu itu yang dipandang dari segi rasional. Segi rasional di sini ada sesuatu yang bisa diterima secara akal, diterima secara keilmuan. Jadi kalau sesuatu masuk akal ini benar karena masuk akal, itu berarti mengikuti konsep dari nilai teori. Yang kedua ada nilai ekonomi. Nilai ekonomi ini memandang suatu aturan atau ukuran dari untung ruginya, misalnya dari keuntungan dari segi finansial. Apakah jika melakukan ini saya akan mendapatkan suatu keuntungan atau apa? Jadi sudut pandang seseorang itu memandang nilai dari sebagai untung atau rugi. Kemudian yang ketiga adalah nilai sosial atau nilai solidaritas. Nilai sosial ini adalah ukuran atau acuan terhadap suatu pola perilaku karena kaitannya dengan orang lain. Solidaritas tadi itu kaitannya dengan orang lain, terhadap kebutuhan orang lain. Nah, dari ketiga ini ada yang berseberangan dari ketiga nilai ini. Yang pertama itu adalah nilai agama. Jadi nilai agama di sini
bertolak belakang dengan nilai teori. Kalau teori adalah nilai yang diterima seseorang itu karena pengaruh atau karena respon dari suatu rasional ya, diterima pola pikir, dan nilai agama kebalikannya. Jadi nilai agama itu adalah acuan yang diterima seseorang karena sistem kepercayaan. Jadi kadang orang yang menganut nilai agama, keputusan sesuatu tidak bisa mungkin diterima secara rasional, tapi nilai agama menerimanya. Kemudian nilai seni. Nilai seni di sini kebalikan dari nilai ekonomi. Jadi kalau ekonomi karena menerima suatu nilai atau suatu aturan itu karena untung rugi, kalau nilai seni ini adalah karena keindahan, karena sesuatu yang menarik baginya, tidak peduli apakah itu menghasilkan satu keuntungan atau kerugian. Yang terakhir adalah nilai politik atau nilai kekuasaan. Nilai kuasa atau nilai politik ini kebalikan dari nilai sosial dan atau nilai solidaritas. Kalau sosial solidaritas itu memperhatikan orang lain, apakah ini cocok enggak kalau untuk orang lain? Apakah nilai ini memberikan kerugian enggak ke orang lain atau memberikan efek yang bagaimana ke orang lain? Kalau nilai politik dan nilai kuasa itu kadang dia lebih mementingkan untuk kehidupan pribadinya ataupun kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya akan kita bahas mengenai tahapan perkembangan moral. Tadi kan nilai, moral, dan kita sekarang membahas tentang tahapan perkembangan moral. Moral ada 3 tahapan yang dikenal, yaitu yang pertama tingkat prakonvensional. Yang dimaksud dengan prakonvensional adalah tahap ini anak itu tanggap terhadap aturan budaya ataupun segala sesuatu mengenai baik, buruk, benar, salah, tetapi hanya sebagai akibat, misalnya karena adanya hukuman ataupun karena keuntungan dan pertukaran. Di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu orientasi hukuman dan kepatuhan. Yang kedua itu tahap 2 itu orientasi relativis dan instrumental. Jadi orientasi hukuman itu jadi anak itu patuh karena misalnya emang takut dihukum gitu. Misalnya dia kalau untuk anak yang ini kan tahapannya berkesinambungan ya. Jadi pada tahap prakonvensional ini anak itu mengikuti moral atau mematuhi suatu moral karena emang takut dihukum saja gitu. Tidak memikirkan apakah itu baik atau buruk, yang penting dia takut dihukum saja gitu. Misalnya dia tidur siang karena takut dimarah saja gitu, bukan memaknai apa sih sebenarnya makna dari tidur siang itu gitu. Kalau yang kedua, tahap orientasi relativis instrumental itu adalah satu tahap di mana anak itu mengikuti sesuatu karena ingin memperoleh suatu keuntungan. Misalnya gini, anak itu misalnya ya, jika kamu tidur siang nanti ketika bangunnya nanti akan diberikan sesuatu ya. Jadi itu memberikan karena sebenarnya dia ingin memperoleh hadiah itu saja. Jadi misalnya ada juga jika kamu baik padaku maka akan baik padamu, seperti itu. Ada proses relativis instrumental sebab akibat gitu ya. Kemudian yang kedua, tahap konvensional. Ini mungkin tahap yang lebih lanjut lagi, di mana anak itu menuruti kalau tadi kan hanya karena takut hukuman tapi tidak tahu apakah efeknya baik atau buruk ya. Kemudian kalau ini anak hanya menuruti harapan orang tua, keluarga, dan bangsa. Anak memandang bahwa apa yang dilakukannya itu bernilai bagi diri sendirinya tanpa memperhatikan akibatnya. Misalnya itu di sini ada 2 pembagian, yaitu orientasi kesepakatan antara pribadi atau orientasi akademis. Jadi kadang misalnya mau diberikan ujian atau mau diterima dalam suatu keluarga, atau misalnya tidak perkembangan moral itu karena misalnya ingin dikatakan anak yang penurut saja gitu, padahal sebenarnya dia tidak tahu apakah itu sesuai dengan moral yang ada atau tidak gitu. Kalau orientasi hukum dan ketertiban, kadang ini orang mengikuti sesuatu karena ingin menjadi takut mendapat celaan. Misalnya dia misalnya tidak keluar malam karena takut ada aturan, tapi bukan karena kesadaran dirinya. Jadi kalau misalnya sampai orang itu tidak ada aturan, bisa saja memungkinkan si anak ini tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Misalnya tadi kalau ada larangan keluar malam misalnya dibatasi, maka anak itu patuh, tapi sebatas hanya patuh saja demi ketertiban, bukan atas kesadaran. Jadi tahap yang sebenarnya lebih lanjut atau lebih diharapkan itu adalah pasca konvensional. Di saat ini anak sudah mulai
melakukan sesuatu karena ada keinginan diri sendiri, kemudian tanpa lepas dari otoritas atau kelompok orang lain. Sebagai contoh misalnya di sini adalah tahap kontrol legalitas. Jadi misalnya dia melakukan sesuatu karena sadar gitu. Misalnya dia tidak keluar malam, misalnya walaupun tanpa aturan dia tidak keluar malam, karena sadar bahwa itu tidak baik untuk kesehatannya, seperti itu. Jadi berkelanjutan, misal tadi itu patuh karena orang tua melarang ataupun karena aturan ya. Kalau ini karena memang dia sadar bahwa hal itu yang tidak baik, misalnya seperti itu. Sama misalnya hal-hal ikut, walaupun di lingkungan masyarakat misalnya terbiasa main hakim sendiri atau berbuat yang tidak baik terhadap masyarakat, dia tidak mengikutinya karena dia sadar bahwa hal itu tidak baik. Itu yang dimaksud udah memiliki kontrol dan legalitas. Kemudian yang kedua, tahap orientasi prinsip etika universal. Jadi di sini dia memikirkan sesuatu karena mengikuti kata hati. Dia bisa mempertimbangkan baik dan buruk itu bukan hanya takut aturan, tapi juga kesadaran dirinya. Jadi tidak bisa memanage dirinya. Ini disebut tingkat pasca konvensional. Baik, yang ketiga kita mulai dengan sikap. Sikap di sini terbagi menjadi 3. Determinisme genetik itu gen ya. Jadi teori ini berkata seperti ini. Sikap atau perilaku anak itu diturunkan oleh nenek moyangnya. Jadi terkadang ada sikap yang sifatnya bawaan. Bawaan itu berarti dia emang udah karakter temperamen. Bisa saja misalnya emang dari keluarganya ada yang temperamen. Itu teori yang pertama ini bersifat bahwa tingkah laku anak itu mengikuti nenek moyangnya atau orang tuanya. Yang kedua, determinisme psikis. Psikis itu artinya adalah berkaitan dengan pola asuh orang tua. Bagaimana orang tuanya mengasuh dia? Apakah misalnya bisa saja sebenarnya dari segi gen tidak ada yang bersikap atau mungkinnya bawaan yang, tapi karena misalnya pengaruh broken home ataupun pengaruh orang tua yang tidak mendidik anak dengan baik bisa menjadi berbentuk sikap karakter yang tersendiri seperti itu. Yang ketiga, ini yang paling luas ya, misalnya determinisme lingkungan. Jadi pengaruh tingkah laku itu kadang bisa dari segi keluarga baik-baik, juga orang tuanya mendidik baik, tapi pengaruh lingkungan. Ternyata lingkungan juga berpengaruh dalam membentuk suatu karakter atau sikap. Hubungan antara nilai, moral, dan sikap. Jadi nilai menjadi dasar ya. Nilai itu dasar. Jadi nilai itu menjadi dasar untuk melakukan sesuatu. Sesuatunya ini nanti moral. Jadi terbentuklah moral. Moral adalah perilaku atau nilai yang seharusnya dilakukan. Sedangkan sikap adalah wujud dari nilai dan moral. Jadi ada suatu nilai acuan, kemudian dari nilai ini akan terbentuk moral-moral yang harus dipatuhi. Nah, dari moral ketika dia berusaha mewujudkan moral ini, maka akan terbentuk sikap acu yang di dalamnya pasti punya nilai-nilai tertentu. Jadi nilai dan moral dan sikap ini merupakan sesuatu kesatuan dan tidak dibeda-bedakan, tapi dia bersama-sama membentuk suatu kepribadian. Struktur kepribadian yang dimaksud itu ada 3. Itu ada dorongan naluriah ya, dorongan untuk melakukan sesuatu. Jadi dalam diri individu itu ada dorongan naluriah untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada ego. Ego ini kita mengendalikan atau mengatur kepribadian. Yang terakhir super ego. Super ego itu mempertimbangkan satu kegiatan, suatu tindakan. Jadi hubungan ketiga seperti ini. Super ego kan tingkatnya yang paling tinggi ya. Jadi ketika kita udah memiliki super ego yang baik, kita bisa membantu untuk mempertimbangkan apakah dorongan naluri ini perlu tidak dipublikasikan. Misalnya kita dorongan naluri ini ingin marah atau ingin bersikap marah. Si super ego ini mempertimbangkan apakah ini baik untuk dimunculkan ke publik gitu. Apakah sebaiknya ditahan saja seperti itu. Sama juga misalnya berkaitan dengan ego. Jadi super ego ini bisa mempertimbangkan apakah seseorang lebih baiknya menunjukkan si egonya gitu. Saya tadi kan dorongan naluriah gitu. Jadi nanti dipertimbangkan melalui si ego. Apakah bisa nggak mengendalikan egonya atau tidak, malah kan dorongan naluriahnya tadi untuk pengen marah. Ego ini bertugas mempertimbangkan apakah ego untuk marah itu perlu nggak dimunculkan. Jadi itu hubungan antara nilai moral dan sikap membentuk itu kepribadian manusia. Oke, selanjutnya kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai moral dan sikap. Karena tadi itu karena pasti ada perbedaannya, pasti ada yang mempengaruhi faktornya. Yang pertama itu adalah lingkungan keluarga. Jadi
lingkungan keluarga ini adalah sekali lagi dimanapun perkembangan aspek individu, lingkungan keluarga adalah yang utama. Jadi bagaimana seorang orang tua ataupun masyarakat ataupun anggota keluarga mencerminkan atau memberikan contoh tentang nilai-nilai moral dan sikap yang baik terhadap anak. Kemudian yang kedua, sekolah. Sekolah adalah sumber pendidikan setelah keluarga. Malah terkadang waktu anak di sekolah itu lebih banyaknya dalam kategori lebih banyak periode aktifnya dibandingkan di keluarga. Misalnya anak sekolah dari jam 8 sampai jam 2, sedangkan di rumah itu anak itu kan malam udah tidur. Jadi dikatakan lingkungan sekolah ini banyak sebenarnya yang mempengaruhi nilai moral dan sikap anak. Jadi sebaiknya gimana guru memberikan contoh yang baik agar terbentuklah pola dan sikap perilaku yang baik. Kemudian lingkungan pergaulan, nah ini yang terjadi marak sekarang. Ya, apa perlunya memilih-milih teman? Tidak membedakan sebenarnya, tapi memilih teman dalam artian yang bisa membawa pengaruh positif. Kemudian yang ketiga, lingkungan masyarakat ya. Jadi masyarakat juga menjadi pembentuk nilai moral dan sikap. Jadi kalau misalnya masyarakatnya amburadul atau apa, bisa saja misalnya anak misalnya terpengaruh. Walaupun sekali lagi tadi itu kembali lagi ke dirinya. Yang terakhir, teknologi berbasis tontonan ini ternyata bisa mempengaruhi karakter anak. Misal sinetron-sinetron yang jam tayangnya di saat anak masih ada itu bisa menjadi keinginan anak untuk menirunya seperti itu. Kemudian perbedaan individual yang dipengaruhi oleh nilai moral dan sikap, karena faktor-faktor itu pasti ada perbedaan ya. Jadi karena ada faktor yang mempengaruhi, berarti secara tidak langsung membentuk perbedaan. Jadi sistem moral dan individu satu kelompok sosial itu sedikit banyak dipengaruhi oleh struktur budaya, sehingga akan berpengaruh. Perbedaan individual didukung oleh fasenya. Jadi setiap fase juga berbeda nanti dari setiap periode. Kemudian setiap individu dapat mencapai tingkat perkembangan moral itu paling tinggi, ya. Tapi kecepatan pencapaian ini juga akan mengalami perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Makanya terbentuklah karakter yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu tersebut tadi kan dikatakan bahwa dia terjadi dalam beberapa periode ya. Karena jelas nanti akan ada misalnya pribadi yang kurang bermoral, tapi ada juga yang bermoral tinggi. Karena tadi itu sikap itu timbul karena saling menghargai yang berkaitan dengan norma, kebiasaan, dan sesuatu yang misalnya dianggap kurang pantas atau kurang sesuai. Makanya ada perbedaan, misalnya anak yang bermoral tinggi, kemudian ada juga yang misalnya kurang bermoral seperti itu. Tadi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga terdapatlah perbedaan karakteristik misalnya yang mencakup secara umum ini. Yang kedua, misalnya ada anak yang taat norma atau takut, tapi juga ada yang biasa saja gitu melanggar hukum. Kemudian ada juga pribadi yang penuh sopan santun, tapi ada juga yang pribadi yang bersikap seenaknya saja. Jadi ini akan kita dalami. Tadi kan dikatakan bahwa dia akan mengalami perubahan pada setiap periode. Jadi di sini ada upaya mengembangkan nilai dan moral dan sikap. Jadi misalnya keluarga di sini fungsinya adalah dia harus punya standar moral yang jelas. Jadi jangan sampai anak dibebaskan untuk berbuat apa saja. Jadi harus punya standar moral yang jelas. Misalnya tadi itu ketika lewat jam 10 malam sebaiknya jangan di luar, harus berada di rumah, misalnya seperti itu. Kemudian konsisten mentaati standar moral. Jadi sebagai agar moral itu ditaati, maka harus ada kekonsistenan untuk melakukannya. Jadi jangan sampai hari ini tidak boleh keluar, tapi besok-besok ya udah dimaafkan. Jangan seperti itu. Jadi harus ada ketegasan. Kemudian harus menjadi suri tauladan ya. Orang tua utama itu menjadi sosok yang dituruti anak. Jadi sebaiknya dia bisa menjadi suri tauladan. Sekolah dengan adanya sekolah itu misalnya ada pendidikan karakter, kemudian adanya diskusi moral untuk membahas tentang konflik yang ada di lingkungan sosial, memberikan contoh dampaknya seperti apa, sehingga secara tidak langsung menimbulkan ini tidak bagus, ini bagus, seperti itu, sehingga anak menambah pengetahuannya. Peran guru dalam berkembangnya nilai moral dan sikap di sini ada ya. Nanti bisa dipahami sendiri, misalnya bercerita.
bercerita ini kan misalnya berceritanya tentang penokohan, bisa berkaitan dengan menanamkan nilai-nilai, misalnya bercerita tentang maling kundang, kemudian di akhirnya ditanamkan oh maling kundang ini adalah anak yang durhaka sehingga dia mendapatkan hal yang demikian, atau apa. Misalnya sebagai contoh lagi bersajak itu kan karya-karyanya indah ya. Dengan bersajak itu memaknai prestasi orang lain atau apa seperti itu ya. Bermain, yang terakhir bermain ya, nanti di yang lainnya bisa dicari informasinya. Bisa bermain itu ternyata bisa melatih anak untuk sabar, misalnya bermain petak umpet atau apa gitu ya, kan melatih anak untuk bersabar mencari temannya, berlatih tanggung jawab, seperti itu ya. Jadi semuanya membentuk suatu pembelajaran sehingga anak memperoleh pemahaman tentang nilai moral dan sikapnya. Aspek perkembangan nilai moral dan sikap ya, pasti punya ciri. Jadi apa sih ciri khasnya, kemudian apa faktor yang mempengaruhinya, kemudian apa sih upaya untuk mengembangkannya, karena dia berkembang mulai dari tiap periode. Jadi setiap periode anak akan mengalami perkembangan pengetahuan tentang nilai moral dan sikap. Jadi nanti akan kita kaji kira-kira pada setiap periode ini anak itu perkembangan nilai moral dan sikapnya seperti apa, sehingga kita punya pengetahuan dalam membimbing anak sebagai guru. Kita sebagai guru dan orang tua nantinya pasti mempunyai pemahaman bagaimana cara membimbing nilai moral dan sikap pada anak. Terima kasih. Saya ucapkan mudah-mudahan materi ini bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.